Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast PKS Kulon Progo sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bertemu lagi di podcast fraksi PKS Kulon Progo. Hari ini hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan spesial siang hari ini saya Jenny Widiatmoko, anggota DPRD fraksi PKS Kabupaten Kulon Progo, saat ini ditemani oleh tamu-tamu spesial kita dari Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan. Yang pertama ada Bapak Agus dari Dinas Sosial Kulon Progo, Bapak Agus Sudarmadi, MPSSP. Beliau selaku Kabid Daya Sos, apa itu Pak Daya Sos? Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dan kemudian tamu kita yang kedua ada Ibu Sugiyanti SKM MPH. Beliau adalah Kepala UPT Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Dan yang ketiga tamu kita ada Dr. Titi Supriyati MPH. Beliau selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar. Alhamdulillah, siang hari ini kita mau melanjutkan podcast kita di pekan lalu masih mengenai jaminan kesehatan. Dan untuk siang hari ini kita mengambil tema yaitu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Kesehatan Daerah. Seperti kita tahu bahwa jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan nasional JKN ini di daerah ada yang dinamakan jaminan kesehatan yang dibiayai oleh daerah. Artinya pemerintah daerah memberikan jaminan iuran terhadap masyarakat kurang mampu untuk bisa mendapatkan jaminan dari PT BPJS ya. Betul ya, BPJS Kesehatan. Dan nanti juga ada bisa dijelaskan kaitannya dengan prosedur-prosedur bagi Bapak Ibu masyarakat sekalian yang memang masih bingung untuk mengurus BPJS bagi yang belum punya atau bahkan sudah punya BPJS tapi tidak merasa belum punya kartunya dan terusnya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Ibu semua tamu-tamu kita yang ada di depan kita ini. Dan bagi teman-teman semuanya yang memang ada pertanyaan seputar BPJS, seputar jaminan kesehatan ini khususnya, nanti bisa langsung gabung dengan kita di kolom komentar. Silahkan diketik pertanyaannya, nanti langsung akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Begitu, untuk tidak lama-lama langsung saja sebelum nanti kita ada tanya jawab dari teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kita minta informasinya atau pernyataan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dari Pak Agus, dari Bu Yanti, dari Ibu Titi. Kita urutkan saja sesuai yang paling dekat dengan saya. Yang paling dekat saya. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Pak Agus. Secukupnya. Terima kasih Pak Mas Jenny yang telah memberikan waktu pada kami dari Dinas Sosial, dan saya sangat berterima kasih pada kesempatan hari ini diundang di media atau forum ini dalam rangka untuk saling bertukar informasi khususnya mengenai jaminan kesehatan. Dan ini menjadi hal yang penting tentu saja bagi kita, karena ini sebagai media bagi kita, terutama dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini, dalam penyampaian atau menyampaikan informasi terkait dengan jaminan kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jenny, seringkali masyarakat itu tidak tahu bahwasanya sebenarnya mereka sudah memiliki tapi tidak merasa atau tidak merasa belum memiliki terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, pada kesempatan siang hari ini tentu saja ini kesempatan atau media yang baik untuk saling berbagi dengan semua warga di Kulon Progo tentu saja melalui forum channel ini. Sebelum kami nanti ke Dinas Kesehatan yang mungkin akan menyampaikan berbagai hal teknis terkait dengan jaminan kesehatan khususnya PBI atau penerima bantuan iuran
Pemda atau kabupaten yang nanti yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Mungkin sedikit kami sampaikan latar belakang pemberian jaminan kesehatan ini, di mana untuk jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ini sebenarnya diperuntukkan adalah untuk warga miskin atau orang tidak mampu. Ini sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2016. Baik itu JKN yang pusat, karena kalau bicara JKN PBI itu bisa dibagi dua untuk yang pembiayaannya yang dibayar oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang kita kenal dengan PBIJK, dan juga pemerintah PBI daerah yang dibayari oleh pemerintah kabupaten. Kembali ke masalah data, tentu saja sebelum kita sampaikan terkait dengan PBI penerima bantuan iur ini diperuntukkan bagi masyarakat atau warga miskin, di mana paduan warga miskin tersebut kalau kita mengacu di Permensos adalah harus masuk di DTKS, terlepas dengan berbagai dinamikanya, karena yang nama DTKS itu semenjak tahun 2021 kemarin tidak ada pemeringkatan, sehingga masih banyak ya naik turunnya terkait dengan permasalahan di DTKS itu sendiri. Berbicara tentang kemiskinan, tentu kita tidak lepas dari angka kemiskinan di Kulon Progo, di mana pada tahun 2021 kemarin kita mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 18,01 menjadi 18,38 Pak Sini. Naik. Ada kenaikan. Tapi nyun sewu, kita juga mensyukuri juga kenaikan kita itu terendah dibandingkan kabupaten kota di DIY. Kalau kabupaten kota DIY itu naiknya agak tinggi. Persentasenya lebih kecil, ya. Tapi pertumbuhan, ya, tapi secara agregat memang angka kemiskinan Kulon Progo masih besar. Nah, salah satu yang menjadi ukuran di dalam mengukur kemiskinan tentu saja ada berbagai indikator. Dalam hal ini diukur dari pangan dan non pangan. Sebenarnya sudah banyak program disampaikan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat untuk warga miskin ini. Nah, khusus yang pangan tentu saja sudah banyak, ada program-program untuk bansos sembako, bansos baik itu pusat maupun APBD. Kemudian yang non pangan ada bantuan untuk program perumahan, ada untuk pendidikan, ada juga untuk kesehatan. Ini yang akan kita bicarakan siang hari ini. Khusus untuk yang kesehatan, tentu saja kita juga patut berbangga. Sebenarnya Kulon Progo ini sudah hampir 95%, bahkan lebih, 95,42% warga Kulon Progo sudah menjadi ataupun ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan berbagai segmen. Ada yang PBI, ada yang mandiri, ada yang PBI pusat, ada PBI daerah tadi, termasuk ada yang PPU pekerja penerima upah, itu yang BPJS bagi yang bekerja di perusahaan, di pemerintah, di lingkungan pemerintah dan sebagainya. Tentu saja yang PPU ini menjadi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Yang kita bahas pada siang hari ini tentu saja yang PBI yang diperuntukkan untuk keluarga miskin atau orang tidak mampu. Khusus yang di pusat, PBIJK yang melalui pusat APBN itu mekanisme pengusulan itu dilakukan melalui pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan dengan melakukan muskal atau muskel, musyawarah kelurahan atau musyawarah kelurahan. Dari hasil musyawarah kelurahan tadi atau kelurahan tadi akan dibuat semacam berita acara, Mas Jenny. Dibuat berita acara, terus disampaikan pada kami di Dinas Sosial. Kami setiap bulannya sebelum tanggal 10 akan melakukan approval terhadap usulan dari kelurahan tadi. Selanjutnya akan kami buat approval, akan kami kirim ke pusat, ke Kementerian Sosial dalam hal ini. Selanjutnya di sana akan dibuat semacam verbal juga. Baru nantinya setelah itu nanti ada semacam terbit SK untuk PBIJK-nya yang di pusat. Ini yang mekanisme di tingkat yang PBI pusat. Profilnya tadi kalau memang kita dicek dari Dinsos
masuk DTKS betul dikirimkan ke iya. Jadi pemerintah pusat. di fungsi dinas sosial di sini adalah sebagai verifikator. Jadi sebelum melakukan approval kita lakukan cek dulu DTKS masuk enggak. Ya, itu. Kalau masuk DTKS, kita lanjutkan ke pusat. Kemudian yang kedua, nanti yang teknis Mbak Yanti sama Dr. Titik mungkin. Yang PBI Pemda, yang gampangnya kalau saya bicara mending PBI Pemda. Itu seiring dengan perubahan peraturan Bupati nomor 10 tahun 2022 kemarin, kita ada sistem penambahan kepesertaan yang baru. Jadi untuk PBI Pemda ini bisa yang di TKS maupun yang non di TKS. Kalau kita mengacu kepada Permensos, sebenarnya kan tadi kalau sampaikan warga miskin dan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ini nafasnya sebenarnya di sini. Kalau orang fakir miskin, kalau di Permensos itu diartikan sebagai orang yang tidak memiliki pendapatan atau penghasilan, ataupun kalau penghasilan ya pas-pasan. Kemudian kalau yang tidak mampu, orang yang memiliki penghasilan, mempunyai pekerjaan, namun tidak mampu untuk membayar, tidak cukup untuk membayar iuran jaminan kesehatan ini. Sehingga bisa muaranya bisa dua nanti Mas Jenny, yang Pemda ini, PBI Pemda ini. Satu itu DTKS otomatis tidak perlu pakai SKTM. Langsung ke pengurusan pusat ya. Pusat bisa, daerah pun bisa. Oh bisa ya. Bisa di PBI Pemda bisa. Tapi memang seyogianya memang lebih baik ke pusat karena pusat pun menerima gitu kan. Biar yang non DTKS biar daerah saja gitu kan untuk efisiensi. Nah, kemudian yang non DTKS itu mekanismenya melalui kaluran, tapi juga melalui musdes dasmukel tadi. Ya. Melalui kaluran, namun dengan melakukan semacam verifikasi. Ada warga datang ke kelurahan, masyarakat dalam yang ingin mengakses untuk ingin meminta atau mendaftarkan menjadi peserta BPJS Pemda, ke kelurahan akan disodori semacam belangko verifikasi. Di situ warga pemohon, dalam ini warga, akan mengisi list sesuai dengan kondisi data yang bersangkutan. Katakanlah mulai dari perumahannya, anggota keluarganya, pendapatannya, itu nanti akan ada scoring di situ. Lurah dalam hal ini sebagai kepala wilayah di tingkat paling bawah di kelurahan akan memberikan scoring. Kalau nilainya 10 atau di atas 10 ini akan bisa lolos ataupun bisa diterbitkan SKTM sebagai prasyarat untuk pengajuan ke PBI Pemda. 10 dan di atas 10, artinya minimal 10. Minimal 10 skornya. Nah, terus dari situ secara kolektif Mas ini, jadi tidak satu persatu. Nanti kalau satu persatu nanti ribet, Mbak Yanti mesake kasihan juga nanti SK ke Bupati kalau hanya satu-satu, karena mekanisme itu diwaskan oleh Bupati, oleh Dinas Kesehatan nantinya. Secara kolektif sebelum tanggal 10 harapannya kami juga seperti itu bisa dikirim pada kami di seluruh desa di Kulon Progo, seluruh kelurahan maksud kami. Nah, di kami usulan yang kolektif tadi yang dilampiri SKTM itu tadi akan kami bahas bersama tim verifikasi bersama Dukcapil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapeda. Di tim ini fungsinya apa? Adalah melakukan verifikasi terkait dengan mungkin satu identitas kependudukannya, itu valid tidak, NIK-nya. Karena kalau NIK-nya tidak valid, otomatis nanti di pengusulan juga akan tidak bisa diusulkan. Kemudian dicek ulang lagi, apakah pemohon ini sebelumnya benar-benar belum memiliki atau belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Karena seringkali saya disampaikan Mas Jini tadi juga, masyarakat itu terkadang sebenarnya sudah terdaftar tapi tidak mengerti kalau mereka sudah memiliki atau sudah masuk daftar BPJS. Itu verbal di situ kami bersama setelah dilakukan verbal, data tersebut
akan kami buat semacam rekomendasi kepada surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan setiap bulannya. Dari Dinas Kesehatan tentu saja atas dasar rekomendasi dari kami dari Dinas Sosial bersama tim tadi menerbitkan SK Bupati sehingga diusulkan calon usulan peserta baru di bulan berjalan, bulan berikutnya. Untuk bisa mendapatkan akses jaminan PBI daerah. Seperti itu Mas. Jadi harus masuk di SK Bupati dulu ya? Iya, jadi harus masuk di SK Bupati. Ya, untuk pengecekan nanti mungkin pengecekan warga itu sudah memiliki atau belum, sehingga bisa dicek atau melakukan checking secara mandiri melalui berbagai aplikasi, baik itu mungkin mobil JKN ataupun melalui Jaga ID dan sebagainya. Saya kira itu sebagai awal pembicaraan kita di siang hari ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditegaskan, disampaikan tambahan dari Dinas Kesehatan. Demikian, saya akhiri ya. Terima kasih Pak Agus. Nanti kita sambung lagi. Itu tadi prolog dari Dinas Sosial Bapak Agus selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Fakir Miskin. Nanti akan kita minta pangandikan atau informasi dari Bapak Ibu sekalian semuanya dulu, baru nanti kita diskusi di sesi akhir acara. Langsung saja untuk selanjutnya kita berikan waktunya kepada Ibu Sugianti selaku Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kulon Progo. Monggo Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih sekali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sobat sehat, sobat podcast PKS nih Mbak. Senang sekali bisa ketemu pada forum pada siang hari ini. Menarik sekali ketika kita bicara terkait JKN ini. Tadi Pak Agus dari Dinas Sosial telah menyampaikan banyak terkait JKN. Mungkin saya dari UPT Jamkes Dinas Kesehatan akan menambahkan sedikit untuk melengkapi dari apa yang telah disampaikan Pak Agus tadi. Yang pertama mungkin kita akan menyampaikan persepsi dulu, karena selama ini sering terjadi perbedaan terminologi seperti itu untuk program yang kita bicarakan ini namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional gitu kemudian BPJS ini kok penyelenggaraan itu operatornya BPJS lajeng kartu identitasnya ini kok kartu Indonesia Sehat, karena selama ini sering terminologi ini sering kebalik-balik, datang ke UPT Jamkes ingin mencari BPJS seperti itu. Jadi BPJS kita cuma satu Pak sebagai bukan sebagai jaminan kesehatannya seperti itu. Terus menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Tadi Pak Agus sudah menyinggung terkait UHC Universal Health Coverage atau cakupan penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan seperti itu. Perlu kami sampaikan kepada sobat sehat pada siang hari ini, pada saat ini di bulan September masih September kok maunya udah September 2022 ini cakupan untuk UHC di Kabupaten Kulon Progo mencapai 95,42%. Artinya apa? Artinya hanya tinggal 4,58% penduduk yang belum memiliki JKN. Nah, pertanyaan saya, atau 4,58% ini jika diangkakan seperti itu sebesar 20.292 jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo sebesar 4.443.361 nika dasaripun sudah pakai yang semester 1 2022 Agus jadi sudah sedikit bertambah untuk jumlah penduduknya. Jadi tinggal 20.292 saja yang belum memiliki JKN. Pertanyaan saya, kira-kira masih ada nggak ya warga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKN? Untuk itu dalam kesempatan kali ini kami menghimbau kepada sobat sehat semua, jika
memang di antara sobat sehat ataupun tetangga kanan kiri, itu misalnya untuk yang mampu monggo kami dorong untuk ikut JKN yang mandiri, bisa pilih kelas, mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Untuk yang mandiri, untuk kelas 1 nanti preminya sebesar 150.000, kelas 2 itu 100.000 gitu, kelas untuk kelas 3 itu 42.000. Nanti akan ada bantuan dari pemerintah, bantuan iur dari pemerintah. Untuk kelas 3 sebesar 7.000 itu dari Pemda maupun dari pemerintah pusat, sehingga sobat sehat hanya tinggal membayar 35.000 saja untuk yang kelas 3. Untuk yang mandiri ya, Bu ya? Untuk yang mandiri kelas 3. Namun demikian, jika masih ada yang masih ada warga masyarakat Kulon Progo yang miskin atau tidak mampu, belum memiliki JKN, monggo silahkan bisa mengusulkan dirinya ke kelurahan. Nanti di kelurahan masing-masing nanti akan diverifikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, akan diverifikasi. Nanti jika hasil dari verifikasi lolos, akan diterbitkan SKTM untuk diusulkan menjadi peserta PBI Pemda, untuk menjadi peserta PBI Pemda seperti itu. Nanti akan diusulkan di kelurahan, nanti paling lambat adalah tanggal 10 nih Pak Agus. Diharapkan usulan dari kelurahan sampun masuk di dinas sosial, kemudian seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, pada tanggal 10 sampai tanggal 15 kami tim verifikasi dari kabupaten, nanti di bawah koordinator dari dinas sosial akan melakukan verifikasi. Kemudian pada tanggal 15 akan direkomendasikan dari dinas sosial ke dinas kesehatan seperti itu. Kemudian dari dinas kesehatan mungkin non sewu sambil sedikit tadi ada koreksi nggih. Jadi untuk SK meniko, jadi nanti kami akan hasil rekomendasi dari dinas sosial akan kami usulkan ke BPJS. Nah, setelah dari BPJS kami akan mendapatkan feedback dari BPJS pada bulan berikutnya, biasanya sekitar tanggal 5-6 seperti itu. Nanti nama-nama yang sudah berhasil diusulkan ini akan kami SK-kan, tapi SK ini adalah SK Kepala Dinas. Jadi untuk SK Bupati itu awal tahun, untuk awal tahun, gitu ya. Untuk tambahan peserta di setiap bulannya nanti dengan SK Kepala Dinas. Jadi SK itu terbit setelah pendaftaran di BPJS selesai ya, Bu ya? Verbal ya istilahnya. Ada verbal akhir di BPJS. Kalau sudah fix usulan kita ke BPJS, baru kami SK-kan dengan SK Kepala Dinas. Jadi saringan terakhir. Kira-kira seperti itu tambahan dari kami, Pak Jimmy. Terima kasih Bu Yanti. Nanti kita sambung diskusi ringan saja, santai saja, tidak tegang, supaya tidak tegang. Iya, kita yang penting nggak perlu jelimet-jelimet, yang penting teman-teman semua bisa dong piye tau nggak caranya ngecek BPJS, bagaimana atau cara ngurusnya, kira-kira begitu saja. Sepakat ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita nanti lanjut ke diskusi, ada satu pembicara kita yang belum ngendiko. Untuk itu kami persilakan langsung saja Ibu Dr. Titi Supriyati MPH, langsung waktu kita haturkan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat untuk sobat podcast. Iya, podcast PKS Kulon Progo. PKS Kulon Progo. Seperti ini. Ya, terima kasih sudah mengundang kami dan untuk berbagi dan mensosialisasikan terkait jaminan kesehatan ya, karena selama ini prosedur di kesehatan yang berbelit adalah tentang jaminan kesehatan. Setiap kali ada pelayanan kesehatan yang dibutuhkan di masyarakat, mengakses rumah sakit maupun puskesmas, pasti yang menjadi prosedur yang rumit adalah jaminan kesehatan, gitu ya. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Agus maupun Bu Yanti terkait dengan jaminan-jaminan yang bisa diakses, bagaimana verifikasinya. Nah, bagian saya adalah bagaimana pelayanan kesehatan yang menggunakan jaminan kesehatan. Jadi Bapak Ibu sangat perlu untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah terdaftar dan mempunyai kartu BPJS.
mungkin yang tadi Pak Agus sampaikan adalah Bapak Ibu sudah terdaftar, tapi Bapak Ibu belum memegang kartu BPJS. Kartunya fisiknya ya Bu ya? Iya, betul. Belum memegang kartu BPJS. Nah, kartu BPJS ini pada saat Bapak Ibu membutuhkan layanan kesehatan itu memang akan ditanyakan. Walaupun sekarang di puskesmas maupun di klinik yang bekerja sama dengan BPJS dapat melakukan pengecekan melalui NIK. Jadi cukup pakai KTP. Hanya pakai KTP itu sudah terhubung dengan pikernya sistem BPJS dan akan mengetahui apakah Bapak Ibu sudah terdaftar di BPJS atau belum. Itu sederhana. Jadi tidak perlu membawa persyaratan yang begitu banyak seperti tidak perlu fotokopi KTP, fotokopi KK gitu ya Bu ya. Tidak memerlukan fotokopi SKTM dan sebagainya seperti itu, kecuali pada saatnya nanti Bapak Ibu memang memerlukan rujukan. Nah, kalau perlu rujukan itu pun hanya kartu BPJS dan lembar rujukannya saja. Jadi sederhana dan mudah ya. Kalau yang sekarang tidak banyak persyaratan berlembar-lembar untuk bisa mengurus dan mendapatkan layanan dari jaminan kesehatan ini. Nah, ada beberapa layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, terutama untuk puskesmas. Semua puskesmas sudah melayani peserta BPJS. 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dan ada 6 klinik yang juga sudah bekerja sama dengan BPJS. Kemudian ada dokter praktek mandiri, itu ada sekitar 9 ya kalau tidak salah ya. 21 sama 21 puskesmas, 6 ada 6 klinik, klinik 27 ya, dan dokter praktek mandiri itu ada 9 kalau tidak Mas, soalnya ada yang beberapa terputus karena jadi kurang lebih 36 vaskes pertama ya Bu ya. Iya, betul. Jadi tingkat pertama itu ada banyak yang Bapak Ibu bisa akses. Nah, yang paling penting adalah bila menggunakan kartu BPJS ini layanannya tidak bisa langsung ke rumah sakit. Jadi memang harus mengakses di layanan primer seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktek keluarga. Vaskes pertama ya? Vaskes pertama, gitu. Nah, mungkin yang Bapak Ibu belum pahami bahwa ketika saya sakit berat kok saya harus melalui vaskes pertama, tidak bisa langsung ke rumah sakit. Ya, itu adalah sistem rujukan berjenjang. Sehingga apabila Bapak Ibu memang membutuhkan layanan, memang harus dari vaskes pertama. Mungkin itu ya, Mas Jemi. Dari saya nanti bila ada diskusi mari kita bahas bersama. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Titi yang sudah menyampaikan mengenai layanan kesehatannya. Ini langsung kita ke beberapa pertanyaan sambil nanti diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Sambil nanti diskusi kita ke pertanyaan yang mungkin sudah disampaikan pada podcast kita pekan lalu, tapi karena belum terjawab karena memang bukan bidangnya, karena di pekan lalu kita mendatangkan BPJS, sedangkan sekarang posisinya yang berkompeten adalah dari pemerintah daerah, yaitu yang menangani langsung Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Jadi kalau boleh saya rangkum begini ya, dari Bapak Ibu sekalian, para pemirsa semuanya, memang untuk prosedurnya itu sekarang dengan Perbub yang terbaru ini, Bapak Ibu sekalian para masyarakat Kulon Progo yang memang merasa belum mempunyai BPJS atau jaminan kesehatan, silahkan langkah pertama mungkin ngecek dulu ya Pak ya. Betul. Ya, ngecek dulu melalui aplikasi mobile JKN di Android, itu bisa, kayaknya semua sekarang sudah punya Android semuanya, atau di aplikasi lainnya yang di jaga.id KPK, atau kalau nggak tahu mungkin bisa tanya ke KPKD, kader penanggulangan kemiskinan desa, itu malah mungkin lebih bisa ke KPKD-nya desa, TKSK kecamatan, Kapanewon silahkan bisa membantu itu. Puskesmas juga bisa ya Bu ya. Jamkes juga monggo dengan senang hati. Oh iya, berarti ke UPT Jamkes juga bisa. Jadi ngeceknya banyak sekali. Jadi langkah pertama Bapak Ibu sekalian cek dulu, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar tapi memang karena belum punya fisik kartunya merasa belum terdaftar. Nah, itu silahkan cek satu di mobil JKN atau di Jaga ID, semuanya bisa di aplikasi Android, atau ke KPKD dan TKSK pendamping di Kalurahan maupun di kecamatan dari Dinas Sosial, atau bisa langsung datang ke kantor UPT Jaminan Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Bu.
barat alun-alun Wates. Oh ya, di barat alun-alun Wates. Silahkan cek dulu di sana terdaftar atau tidak. Barat alun-alun Wates itu penjara ya? Sebelahnya berarti. Selatannya sebelahnya itu nanti bisa tanya langsung Bu Yanti atau yang staf beliau yang di sana untuk ngecek dulu. Nah, kalau mungkin memang dicek belum terdaftar, langkah selanjutnya adalah datang ke kantor kalurahan. Nah, nanti di kalurahan Bapak Ibu semua masyarakat Kulon Progo akan disediakan blanko isian untuk mengisi untuk syarat mendapatkan SKTM. Nah, nanti di sana sudah dilayani dari kelurahan dan sebelum tanggal 10 nanti dari kelurahan akan secara kolektif mengirimkan berkas-berkas usulan yang sudah masuk yang tentunya skornya minimal 10 ya Pak atau lebih. Itu akan dikirimkan ke dinas sosial. Nah, jadi nyon saya ada koreksi sedikit mungkin Mas Jenny. Jadi sebelum karena untuk yang pakai SKTM itu kan yang non DTKS. Iya, yang non. Tapi apabila orang tersebut sudah dilalahnya itu sudah masuk DTKS, itu kan otomatis tidak perlu pakai SKTM. Oh gitu. Tapi di desa bisa ngecek nggak? Di kelurahan bisa ngecek nggak itu Pak? Masyarakat terdaftar DTKS atau tidak? Bisa biasanya. Kalau tidak ya kader penanggulangan kemiskinan desa itu gitu. Bisa ngecek. Makanya kalau yang DTKS mungkin bisa langsung diajukan pada kami melalui sistem aplikasinya Kemensos dan SIG-NG. Berarti ngeceknya dua berarti ya Pak ya? Ngeceknya sudah terdaftar BPJS atau belum. BPJS itu sama dengan KIS ya kalau ya dulu ya. Jadi jangan nanti tanya, "Ini Pak, saya sudah punya KIS, kalau mau cari BPJS gimana?" gitu loh. Karena KIS sama dengan BPJS, hanya BPJS itu adalah badan penyelenggaranya saja. Sedangkan KIS itu kartunya. Itu jadi yang dicek dua. Kalau memang sudah masuk di DTKS otomatis bisa langsung diusulkan tanpa harus mengisi SKTM tadi. Nah, ini cara ngeceknya tadi nanti tanya di KPKD-nya ya Pak ya? Ya, kader penanggulangan desa. Atau secara online bisa nggak itu kita ngecek mandiri DTKS ini Pak? DTKS masih agak sulit Pak. Masih agak sulit ya? Itu yang megang anunya kan dari kader penanggulangan desa. Biasanya yang ngecek. Ketemu di KPKD-nya ngecek saya masuk DTKS atau tidak gitu ya? Oke. Terus selanjutnya nanti sebelum tanggal atau maksimal tanggal 10 akan dikirimkan secara kolektif berkas usulannya ke dinas sosial dan selanjutnya akan diserahkan setelah melalui tim verifikator akan ke dinas kesehatan untuk diajukan melalui BPJS. Nah ini yang mungkin pertanyaannya Pak, biasanya ini kan masyarakat kadang-kadang bertanya, aku sudah masukkan usulan kok nggak ada kabar gitu Pak. Nah, itu biasanya rentan waktunya antara masyarakat, kan ini tanggal 10 masuk ya Pak. Harusnya masyarakat itu menerima informasi apakah dia bisa didaftarkan atau tidak itu di tanggal berapa atau di bulan berikutnya tanggal berapa biasanya, atau ngecek mengkonfirmasi bener nggak tuh aku bisa terdaftar atau belum itu kemana, atau mungkin dari dinas sosial atau dinas kesehatan. Ya mungkin langsung ke Mbak Yanti aja. Terima kasih. Jadi ketika dari tim dinas sosial tadi tim verifikator di bawah dinas sosial sampun memverifikasi, nanti hasil verifikasi ini akan dikirimkan ke dinas kesehatan dan ada feedback Pak Jenny, ada feedback ke desa. Jadi langsung saat itu juga. Dari dinas kesehatan tidak melalui alur tadi ya, langsung ke kelurahan. Dari dinas sosial itu akan memberikan feedback nih Pak Agus ke desa. Yang terjadi kemarin seperti itu. Jadi ketika dinas sosial merekomendasikan kepada dinas kesehatan itu otomatis nanti akan memberikan feedback tembusan juga nih, ada tembusan ke kelurahan seperti itu. Biar kalau itu sudah mengetahui kalau sudah diusulkan. Sudah diusulkan seperti itu. Dan ketika prosesnya tanggal 15 sampai ke dinas kesehatan, kemudian maksimal tanggal 20 kami mengusulkan ke BPJS. Biasanya feedback dari BPJS sekitar tanggal 6, tanggal 7 bulan berikutnya. Nah, ketika mendapat feedback dari BPJS ini kami menfeedbackkan kembali kepada dinas sosial. Berarti bulan berikutnya ya Pak? Bulan berikutnya. Bulan jalan. Ya. Oke. Satu hal lagi Mas. Jadi untuk DTKS tadi kan yang sudah DTKS otomatis langsung tidak usah pakai SKTM. Namun fakta realitanya memang saat ini hampir semua yang masuk di DTKS sudah sebagian besar masuk ataupun terdaftar sebagai BPJS. Kemarin sempat ada cacar ada sekitar 6.000 atau berapa, sudah kami sisir juga
sudah kami usulkan ke JKN-nya JK atau yang di pusat itu. Jadi relatif agak kecil lah yang tercecer yang dari data DTKS ini seperti itu. Terus, oke, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini kalau tiba-tiba masyarakat ini sudah punya kartu BPJS, akan tapi kok tiba-tiba nonaktif, itu penyebabnya kira-kira apa? Terus bagaimana harusnya masyarakat ini memproses apa, juga harus melalui alur yang seperti tadi atau bagaimana kira-kira? Karena mungkin banyak ditemukan beliau sudah memegang kartu BPJS tapi ketika mau untuk berobat tiba-tiba nonaktif. Biasanya untuk PBBI pusat ini biasanya seperti itu. Apakah memang bisa langsung diaktifkan datang ke dinas kesehatan atau juga harus melalui yang muter-muter tadi ke kelurahan, ke dinas sosial baru itu? Monggo. Terkait dengan penonaktifan ya, terutama malah tambahan yang baru yang bayi baru biasanya bayi baru, ya. Itu bayi lahir itu kan biasanya langsung yang bayi lahir ibunya itu sudah terdaftar BPJS, itu otomatis akan menjadi anggota BPJS bayi baru lahir. Namun memakai nomor kakak orang tuanya, ibunya dalam hal ini. Namun apabila dalam jangka waktu beberapa bulan, hampir 3 bulan tidak mengurus, itu nanti otomatis yang JKN KIS-nya anak tersebut, bayi tersebut akan nonaktif karena masih memakai nomor KK. Sehingga kewajiban ataupun seharusnya warga masyarakat itu segera kalau sudah punya bayi lahir, baru lahir segera mengurus administrasi kependudukannya, datang ke Dukcapil, membuat KK, terus dilaporkan pada BPJS. Nanti sudah terdaftar di sana pakai nik yang bayinya tadi otomatis sudah tidak ada penonaktifan lagi. Berarti yang bayi itu bisa langsung ke BPJS ya? Bisa. Tanpa melalui alur ini tadi. Ya, tapi dengan catatan ibunya masuk. Ibunya masuk. Ya. Terkadang ada yang bapaknya masuk, ibunya tidak. Ini yang menjadi masalah di situ. Nah, berarti kalau yang ini tadi, kalau yang bapaknya masuk, ibunya nggak masuk, itu proses alurnya masih usulan awal lagi karena yang tadi, jalur kelurahan tadi. Ya, jalur ibu. Jalurnya jalur ibu. Wah, ini yang perlu jadi catatan ini. Ternyata kalau kita kan persepsinya kakak itu adalah kepala keluarga, kartu keluarga itu persepsinya adalah ayah, ternyata ibu ya. Ya, yang digunakan ibu. Oh, ternyata adalah ibu. Ya. Nggih, begitu. Kemudian penonaktifan yang lain kalau dari sisi kami tentu saja dinas sosial hasil mungkin kajian lapangan atau apa yang menyampaikan bahwa orang tersebut memang tidak layak untuk menerima PBI, penerima bantuan iur, itu bisa dinonaktifkan juga. Tapi terkadang juga ada miskomunikasi, terkadang pusat itu ya nonaktif, tahu-tahu sudah nonaktif. Ini yang seringkali menjadi kritikan dan juga bahkan usulan pada BPJS. Bisa enggak jadi BPJS dengan segala anunya itu membuat semacam sistem pemberitahuan kepada masyarakat atau warganya lah, warga BPJS maksudnya. Itu kalau nonaktif itu disampaikan kayak semacam kayak bank saja bisa menyampaikan SMS. Kalau walaupun sekarang sudah ada SMS, sudah ada notifikasi kayak itu kan bisa. Sehingga masyarakat yang tidak aktif akan segera mengurus. Karena ada jangka waktunya. Kalau memang warga tersebut memang sebelumnya layak menerima PBI, ada semacam reaktivasi, tidak perlu mengurus dari awal selama 6 bulan. Tinggal ada surat rekomendasi dari kami dan bahwa orang tersebut layak menerima PBI, sudah aktif lagi. Tapi kalau sudah jangka 6 bulan itu tidak ada semacam itu, ya harus, kalau usulan baru memang kalau memang itu warga masyarakat memang layak, ya harus usulan dari baru lagi. Seperti itu. Berarti ini yang saya jadi garis bawah yang tadi jalur ibu tadi Pak. Ya, berarti ini tadi kan ngomongkan yang bayi ya. Ini kalau yang sudah dewasa, artinya misalnya anak usia sekolah, usia sekolah gitu, sudah besar tidak bayi lagi, itu berarti dengan prosedur itu tetap bisa ya. Artinya kalau ibunya ini memang sudah terdaftar di PBI, JKN maupun daerah, anaknya bisa otomatis langsung ke BPJS tanpa harus mengurus ini tadi ya? Usulnya tetap bisa dari kelurahan, mengusulkan melalui template-nya. Kalau memang itu DTKS, tinggal nyusul gandol Pak. Mas ini gandol usulan ke pusat, itu bagian dari anggota keluarga tersebut. Jadi tetap ke kelurahan? Iya, tidak langsung ke pusat. Yang mengusulkan ke KPKD-nya, kader pengawas. Berarti yang bisa ke BPJS langsung hanya yang bayi tadi ya? Iya. Jadi yang mengusulkan pemerintah kelurahan dibantu oleh kader penanggulangan kemiskinan itu tadi. Ya. Oke. Terus ini masih pertanyaan lagi ini Bu. Ini saya nggak tahu, nanti monggo langsung sambet saja ya. Apakah ke Dinsos atau ke
Kes, ini pertanyaannya saya langsung menyampaikan saja. Ini kaitannya dengan masyarakat yang menerima PBI daerah maupun nasional, kemudian beliaunya ini diterima bekerja di suatu perusahaan. Otomatis dia berpindah dari PBI ke PPU. ya. Nah, padahal setelah jangka waktu tertentu, misalnya ini pegawai kontrak ya. Ini otomatis PPU-nya itu kan juga kontrak dari perusahaan. Misalnya dia kontrak 2 tahun. Nah, setelah selesai kontrak dari perusahaan itu, apakah otomatis PPU itu akan kembali ke PBI atau harus bagaimana masyarakat mengurusnya? Karena ini banyak terjadi, tiba-tiba komplain ke kami, dia merasa santai-santai saja, tapi ternyata setelah keluar dari perusahaan, habis kontraknya, timbul tagihan-tagihan yang luar biasa ketika kita mau mengurus, ketika mau kita laporan ke kita, bantu untuk menguruskan, tetapi harus melunasi dulu tagihannya ini. Wah, ini kan juga jadi repot. Ini untuk mengantisipasi seperti itu, bagaimana Pak atau Ibu sekalian, apakah ini dari PPU itu yang habis kontraknya, yang seharusnya awalnya dia PBI, tapi karena diterima kerja terus berpindah, apakah nanti setelah kontraknya habis itu dia otomatis atau harus bagaimana si masyarakat ini? Mohon. Jadi untuk kasus seperti PHK, putus kontrak seperti itu biasanya selama 6 bulan itu masih ditanggung oleh perusahaannya, ditanggung perusahaannya. Setelah pemutusan hubungan. 6 bulan, monggo itu harus melalui mekanisme pendaftaran lagi, karena kita tidak tahu apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Selama bekerja, apakah sudah mengalami peningkatan status kah, misalnya sudah bisa mandiri seperti itu. Jadi nanti akan diverifikasi lagi. Seperti tadi ya, lewat kaluran tadi ya? Kelurahan, nanti dari kelurahan yang akan menentukan ya Pak Agus, baik itu nanti di BPI, APBN maupun PBI Pemuda seperti itu Pak Jin. Jadi migrasi kayaknya hal lumrah Pak Jin. Migrasi dari PBI ke PPU, kemudian PPU ke PBI lagi. Karena mulai sudah lepas dari perusahaan, kembali ke PPU PBI sepanjang mereka memang dirasa memenuhi syarat untuk menerima PBI seperti itu. Tapi ketika mau mengurus lewat kalurahan ini, ketika masih punya tagihan, memang harus diselesaikan dulu ya ini tagihannya. Tidak bisa mengurus ke kalurahan ya. Ini mandiri atau PPU ya? Yang tadi PPU tadi. Kalau PPU itu kan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Pemberi kerja otomatis nanti yang ditagih pemberi kerja. Dan yang saya terkait dengan tunggaan itu, misalnya ada tunggaan 2 tahun, 4 tahun atau 5 tahun itu yang dibayar itu hanya berapa persen? 2 tahun. Kalau PPU semuanya saya mandiri. Kalau PPU kan menjadi tanggung jawab yang pemberi perusahaan, pemberi kerja. Gitu ya. Untuk mandiri, berarti mungkin kalau ada masyarakat yang merasa kemarin PPU kok tiba-tiba ada tagihan, berarti ada salah dari mekanismenya itu ya. Kalau masih ada timbul tagihan, artinya entah perusahaan itu resmi atau tidak, atau hanya perusahaan perorangan, terus itu ya mungkin ya berarti ya. Itu yang perlu ditulis. Perusahaannya mungkin yang tidak membayar. Gitu ya. Nggih. Oke. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terus tadi sudah dijawab kaitannya dengan satu keluarga yang belum ada, yang sudah terdaftar, ada yang belum, basisnya ibu ya. Basisnya ibu. Oke. Nah, kaitannya dengan ini kartu fisik yang ibu tadi sampaikan tadi, ini masih banyak pertanyaan. Kaitannya kartu fisik itu apakah memang harus dicetak atau itu opsional saja Ibu untuk kartu BPJS ini, terus dikenakan biaya tidak gitu untuk pencetakan kartu BPJS, atau bisa dicetak di mana, atau harus ke BPJS atau bisa dicetak melalui, soalnya banyak yang tanya ini juga mengenai kartu fisiknya itu. Kartu fisiknya, ya sebetulnya tidak harus ya kalau sekarang, yang penting sudah terdaftar. Ada memang yang seperti dulu mempunyai kartu Jamkes Mas ya. Atau kami yang dari ASN punya kartu Askes. Nah, nomornya sebetulnya masih sudah sama. Gitu ya. Tidak berubah. Nah, hanya wujud fisiknya aja yang berubah. Tapi kalau kita sudah mempunyai nomor BPJS-nya itu tidak perlu dicetak pun tidak masalah. Sudah bisa terdaftar di Vaskes ataupun data-data yang tadi sudah disampaikan. Berarti sudah online semua ya Bu ya? Jadi pada saat rapat koordinasi dengan BPJS pada rekonsiliasi data kemarin yang bulan lalu kan disampaikan juga bahwa bentuk inovasi dari BPJS salah satunya adalah itu tadi, single identity pakai NIK. Jadi tidak perlu mencetak kartu KIS tersebut, kartu Indonesia Sehat. Saya cukup sampaikan
NIK-nya kalau memang warga tersebut sudah tercatat atau terdaftar sebagai anggota BPJS sudah bisa berhak untuk menggunakan ataupun menerima fasilitas jaminan kesehatan tersebut. Syaratnya NIK-nya tadi harus NIK-nya. sudah terkonsolidasi tadi ya Pak? Iya, Berarti betul. kalau ada masalah NIK belum terkonsolidasi, ini urusannya beda lagi ya? Ya beda lagi, Ke otomatis Dukcapil ya? otomatis tidak bisa masuk sebagai Mas, tidak bisa masuk terdaftar sebagai BPJS Oke. karena melalui saringan dari awal dari kelurahan di kami di sini masih nanti akan disaring terakhir di BPJS itu tadi. Ini banyak titik yang harus disambungkan Ya. ternyata dalam satu urusan saja. Ya, ini ada Dukcapil, ada Dinkes, ada Dinsos, ada Kalurahan, ada pemerintah pusat, ada BPJS. Jadi nanti mungkin kita rangkum di akhir acara. Ini mungkin yang ada pertanyaan di melalui chat kolom komentar yang terbaru tidak Mbak, atau rangkuman yang kemarin? Kalau ada nanti mohon disampaikan melalui tulisan ke kami. Kalau tidak ada, ini jadi pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir mungkin kalau nanti masih ada ya nanti saya sambil ngecek juga di kolom chat. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan. Ini tidak hanya 1-2 orang yang menanyakan. Ini ada masyarakat yang saat ini terdaftar BPJS Mandiri, tapi dia merasa keberatan. Nah, dan mohon untuk bisa dimasukkan di PBI. Ini bisakah atau mekanismenya bagaimana kalau bisa? Ayo mohon penjelasannya. PBI ini migrasi lagi kan sebenarnya. Iya, dari dari Mandiri Mandiri ke ini. PBI. Iya. Nyun sewu, sepanjang itu memenuhi syarat persyaratan sebagai orang fakir miskin atau tidak mampu tadi, Iya. itu bisa. Saya Bisa. Nah, cara Dan bisa. satu lagi Mas Jenny, terkadang kami itu menemukan kasus di dinas sosial itu sering ada komplain, malah marah, dia itu dimasukkan ke PBI. Karena bukan makanya mampu, Bu Titi. Karena pada saat sakit dia itu di kelas 3. Dia tidak merasa waktu itu karena mungkin diusulkan oleh siapa gitu kan. Iya. Diusulkan oleh siapa dan agak memenuhi karena tengah-tengah mungkin. Iya. Dia awalnya pada waktu sakit dia di kelas 3 tidak bisa naik kelas. Oh. Karena PBI itu hanya tuh di kelas 3. Oh gitu. Nggak bisa naik kelas mandiri. Nggak bisa kelas 2 kelas 2 itu nggak bisa. Sehingga pada saat mereka menerima layanan di rumah sakit mungkin kurang nyaman atau bagaimana, walaupun sekarang sudah standar sekali ya, standar kesehatan sudah tapi ada yang kayak gitu, saya mendengar ini saya kembali ke Mandiri aja, pakai Mandiri kayak gitu ya. gitu. Oh, jadi kalau pakai PBI ini ketika dia berobat ke fase selanjutan, dia walaupun secara mandiri mau naik kelas nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, kecuali tapi kalau dia peserta mandiri kelas 3 bisa naik kelas. Tidak bisa. Tetap tidak bisa juga. Oh, begitu. Jadi harus kalau mau harus minimal kelasnya. kelas 2 ya. Ya. Oh, begitu. Nggih. Oh, ini yang jadi catatan Bapak Ibu semuanya yang banyak ditanyakan itu tapi ada konsekuensinya tadi. Yang merasa berat membayar iuran BPJS Mandiri tapi minta untuk berpindah ke PBI, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat, itu ada konsekuensinya, yaitu tidak bisa pindah kelas ketika nanti menerima layanan kesehatan dari rumah sakit. Jadi terdaftarnya PBI kelas 3 ya hanya di kelas 3 itu, nanti sampai tingkat pelayanan di lanjutannya. Begitu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada closing statement dari Bapak Ibu semuanya, kita urutkan saja. Dari Pak Agus, monggo. Ya, terima kasih Mas ini untuk closing statement-nya. Terutama untuk masyarakat warga Kulon Progo yang mungkin pada saat ini belum memiliki jaminan kesehatan, terutamanya yang masuk kriteria persyaratan, tentu saja yang saya sampaikan sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2016 tadi, miskin atau tidak mampu, silahkan mengakses pada kami sesuai dengan prosedur yang ada. Kami tetap akan melayani, mengusulkan sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga harapannya nanti akan memberikan perlindungan sosial atau jaminan kesehatan kepada warga kita, sehingga target kita untuk mengentaskan kemiskinan di Kulon Progo akan tercapai, setidaknya bisa turun ke sesuai dengan target kita di RPJMD. Seperti itu Mas. Amin. Semoga saja nanti, karena kita masih menempati urutan teratas untuk jumlah kemiskinan ya, di DIY. Di DIY ini dari 5 kabupaten kota kita masih jadi paling bontot, yaitu dengan 18,7
38% tingkat kemiskinan kita. Walaupun mungkin kalau di survei beneran ya yeah. itu sudah survei beneran dari BPJS tapi versi BPS ya, bukan BPJS, nanti keliru-keliru lagi. Monggo mungkin Bu Yanti closing statement-nya. Untuk dari kami monggo kami himbau untuk sobat sehat semua untuk mengetahui status kepesertaan kita di JKN, monggo silahkan cek baik itu secara mandiri dengan mobil JKN maupun monggo bisa tindak ke Vaskes, ke Puskesmas, bisa ke UPT Jamkes, monggo dengan senang hati ataupun ke KPKD Saten Pak Agus itu, serta bagi ibu-ibu peserta PBI baik itu PBI dari APBN maupun PBI Pemda, monggo kalau putrane sudah lahir sebelum 3 bulan mohon segera melapor ke BPJS karena kartu sementara hanya berlaku untuk 3 bulan. Selanjutnya monggo langsung lapor ke BPJS agar bisa menjadi peserta aktif di BPJS. Nggih. Matur nuwun Ibu Yanti. Selanjutnya monggo Dokter Titi. Oke, karena saya juga membawa profesi. Ya, bila teman-teman semua, sobat semua sudah mempunyai kartu BPJS, tidak harus menunggu sakit ya untuk mengakses layanan. Jadi dalam kondisi sehat untuk cek kesehatan itu pun bisa melalui puskesmas gitu ya. atau klinik gitu ya. Walaupun pemeriksaannya juga tidak mengharapkan yang lanjutan yang banyak, tapi minimal adalah pemeriksaan mengetahui kesehatan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jangan sampai sudah miskin ya Pak, tapi juga sakit. Jadi bebannya tambah double burden ya. Yang kaya saja kalau sakit berat, apalagi yang miskin ya Bu ya. Betul, itu akan menambah kemiskinan, semakin bertambah. Jadi pencegahan itu lebih baik, memeriksa dini juga lebih baik, screening kesehatan untuk teman-teman semua terkait dengan penyakit atau kesehatan kita lebih cepat, lebih baik. Mari gunakan jaminan kesehatan sebelum kita sakit. Terima kasih Ibu Dr. Titi. Saya juga akan menyampaikan closing statement bahwa intinya semua ada jalan Pak ya. Kalau kita ada kemauan, semua ada jalan. Akses, ya. Memang semua harus dilalui karena kita berada di sebuah negara yang punya tata negara, punya tata kelola, dan itu sudah ada fungsinya yang dijalankan masing-masing, ya harus kita lalui semuanya. Kita ngomongkan BPJS, ada Dinsos, ada Dinkes, ada BPJS, ada apalagi tadi Pak? Dukcapil. Lah ini kan sesuatu hal yang bukan mudah, dan semua satu orang dengan orang yang lain itu mungkin persoalannya berbeda-beda. Akan tetapi ketika kita punya kemauan untuk mengurus ataupun punya kemauan untuk berjuang, insya Allah semua ada jalannya. Jadi khususnya yang bab BPJS ini tadi, monggo Bapak Ibu semua tadi sudah disampaikan paparannya dari para pembicara kita pada siang hari ini, bisa nanti langsung diaplikasikan bagi yang belum mempunyai BPJS Kesehatan. Dan nanti insya Allah kami dari fraksi PKS, dari kegiatan podcast kita siang hari ini akan kita rangkum dalam sebuah tulisan yang cukup ringan supaya bisa dicerna lebih baik oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa melihat dalam rangkuman tersebut, dan atau juga bisa lebih detailnya, lebih jelasnya ya simak di channel YouTube kita PKS Kulon Progo. Itu saja dari saya, Jenny Widiatmoko, anggota Komisi 4 fraksi PKS Kulon Progo, dalam memandu acara kita pada siang hari ini. Tentunya dalam kami menyampaikan banyak kurang lebihnya. Kalau ada yang kurang itu murni dari kekurangan pribadi kami, dan kalau ada yang baik tentu saja itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Agus, Ibu Yanti, Dr. Titi. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi jariah panjenengan semuanya nanti di hari akhir nanti. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Kata akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun, Ibu.